kendala yang dihadapi oleh petani adalah kekeringan pada waktu musim kemarau. Tempat masuk atau jalan menuju barak itu terlalu tinggi, tidak ada ramnya bagi kami yang kesulitan untuk berjalan kaki atau memerlukan alat bantu. Ketika terjadi bencana alam di daerah Bokoharjo, ini belum banyak tersedia tempat pengungsian yang aksesibel untuk disabilitas. Dengan adanya website ini, kami kemudian bisa menampung aspirasi melalui survei aksesibilitas begitu sebagai bahan masukan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan untuk menyediakan sarana prasarana, akses, partisipasi, kontrol, dan juga penerima manfaat yang lebih responsif dan juga lebih inklusif ke depannya. Mereka bisa mendapatkan insight berupa pengetahuan, kemudian mereka juga bisa menyebarluaskan produk ekonomi kreatif yang dimiliki. Mereka juga bisa mendownload kaitannya dengan panduan, modul, kemudian bisa melihat video, foto tentang upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Gunung Kidul. Memastikan bahwa penyandang disabilitas ini bisa terdata dan diketahui apa kebutuhannya dalam kaitannya dalam kondisi yang berisiko. Ketika kami bersentuhan dengan kelompok lansia merasa terus mendapatkan banyak informasi terkait kebencanaan dan juga inginnya sih ada lagi gitu, atau informasi-informasi atau edukasi terkait kebencanaan kepada kelompok lansia. Begitu juga dengan kelompok difabel. Tentu saja banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari unit BB Parma adalah program kebersihan kali bersih dan juga kesiapsiagaan bencana. Bersama membangun yang namanya early warning system atau sistem peringatan dini banjir dan juga perangkat-perangkat yang lainnya supaya bisa lebih tahu rumah mana saja nih yang harus diprioritaskan dulu untuk evakuasi bencana terkhususnya saat banjir. Berdialog untuk sama-sama mencari tahu apa yang mereka butuhkan, kerentanan apa yang mereka miliki, dan kapasitas apa yang mereka miliki khususnya. Sehingga kalau terjadi bencana, mereka lebih siap siaga. Semacam peningkatan kapasitas untuk untuk berinteraksi dengan teman-teman disabilitas itu seperti apa, kemudian juga mendata, paling enggak utamanya adalah mendata terlebih dahulu. Lansia ada berapa, disabilitas ada berapa, kemudian ibu hamil ada berapa, anak-anak ada berapa, di rumah-rumah yang memang memiliki anggota keluarga dengan kelompok rentan tersebut. Adanya peningkatan kapasitas bagi perangkat kelurahan, tim siaga bencana, maupun bagi teman-teman penyandang disabilitas, tersebarnya informasi peringatan dini kepada teman-teman penyandang disabilitas, terutama dengan hambatan pendengaran. Bertujuan supaya tidak ada anggota masyarakat yang ditinggalkan dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Semua warga bisa selamat ketika terjadi bencana, no one left behind. Ternyata waktu kami wawancarai lansia wanita begitu, mereka itu sangat terbantu, mereka jadi berani untuk jalan melalui jalan desa yang dimana itu adalah jalur evakuasi ya. Jadi sudah terbiasa, mereka terlindungi, apalagi dengan sensor gerak. Jadi tiang pandu itu adalah yang dekat dengan rumah warga, lalu di tengah itu ada titik pantau, lalu ada di titik kumpul. Program Ide Aksi ini perlu karena memfasilitasi teman-teman disabilitas untuk mendapatkan tempat pengungsian yang layak dan aksesibel. Bersinergi dengan volunteer, yaitu keluarga angkat, keluarga yang berkenan menerima disabilitas ketika terjadi bencana. Kita bekerja sama dengan ojol Kalasan, Mas. Jadi ketika terjadi bencana, anak-anak ini dimitigasi oleh teman-teman ojol di Kalasan. Dimitigasi dari rumah menuju ke keluarga angkat.
smart irigasi kabut. Jadi ini adalah inovasi yang aksesibel terutama untuk irigasi pertanian khususnya di musim kemarau bagi petani lansia dan disabilitas. Terutama bagi petani kami yang rata-rata adalah lansia dan teman-teman disabilitas, karena dengan inovasi ini teman-teman itu bisa mengakses irigasi di lahan pertaniannya dengan sangat mudah. Bekerjasama dengan instansi, terutama dengan BPP Kapanewon Prosari di bidang pertanian, kemudian juga dengan pemerintah kelurahan, kemudian juga dengan teman-teman dari akademisi. Memang kami sering bekerjasama untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari inovasi kami. Kami mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama adalah bagaimana sungai itu menjadi lebih bersih. Sungai itu tidak lagi tercemar dengan sampah yang notabene biasanya organik ditaruh di dalam tas kresek gitu ya, yang meskipun kita tidak bisa lepas bahwa persoalan sampah anorganik itu mesti menjadi masalah utama kita. Dari peralatan EWS mungkin yang pertama masalah banjir, karena yang dulunya masyarakat kalau sungai itu banjir tidak bisa kita tenang, namun sekarang adanya EWS kita apabila sungai itu banjir kita sudah tenang, bisa tidur dengan puas. Perubahan yang nampak di masyarakat adalah bagaimana masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul lebih memahami bahwa kelompok rentan khususnya disabilitas sangat penting untuk kemudian diberdayakan ataupun juga sangat penting untuk dilibatkan di dalam proses pengurangan resiko bencana. Petani bisa berdaya khususnya di musim kemarau, kemudian juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani karena dia bisa meningkat indeks pertanaman petaninya. Sebenarnya kami berharap kita ingin membuat satu kemitraan, jadi kayak inti plasma gitu. Jadi kami yang di sini yang akan mengolah proses siklusnya. Kemudian masyarakat itu mengembangkan dengan membuat biopon kecil di beberapa titik, karena kan jangkauan kita harus ngambilin semua nggak mungkin karena keterbatasan tempat dan juga kemarin kita masih terkendala kendaraan ya. Yang perlu kita tekankan lagi, kita tidak hanya cukup sampai sekian untuk kerjasamanya baik dari BPP Pama. Untuk selanjutnya kita akan menggandeng khususnya di bantaran sungai, bukan hanya di wilayah Sungai Gajah Wong, namun kita harapan kami bisa meluas lagi dan tentunya bisa berguna buat masyarakat. Nah, harapan saya kalau terkait dengan program Ideaksi, itu aplikasi bisa terus dikembangkan, kemudian bisa digunakan oleh semua masyarakat, baik itu penyandang disabilitas, kelompok rentan maupun masyarakat umum lainnya. Nah, sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi bencana khususnya erupsi Merapi, itu ada prioritas untuk penyelamatan bagi kelompok rentan, sehingga korban yang timbul atas bencana yang terjadi itu bisa semakin diminimalisir. Jadi harapannya bisa diperbanyak, lalu bisa disambungkan ke CCTV, karena penting sekali adanya pemantauan di titik kumpul supaya tim-tim medis dari rumah sakit terdekat bisa tahu apa saja yang perlu disiapkan.